munaqashah hari ini? Ya Umi, Allahu Akbar. Umi siap untuk tes anak-anak? Insyaallah. Insyaallah ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pramunaqashah yang pertama. Ya, mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan iman Islam untuk bersama-sama menjalankan agenda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian diberikan ketenangan, kelancaran lisannya untuk mengucapkan apa? Kalam ilahi yang kalian hafalkan selama ini, yang sudah dipersiapkan ya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Tidak banyak dari Umi, hanya pesan aja untuk hari ini seperti biasa kayak kita PM ya. Kayak kita PMM. Ya, tapi untuk tes itu tidak untuk hari ini walaupun santai tapi pasti, walaupun santai tetap adabnya untuk membaca Al-Quran berarti harus apa? Tidak ketawa, tidak bercanda, kemudian suara harus lantang, terus fokus, dipersiapkan. Nanti kalau belum kebagian di tempat siapa, hafalin dulu. Nanti dipanggil sama Umi Eni ya. Misalkan udah diselesai di Umi biasa ya, biasa langsung pergi ke Umi siapa. Nanti Umi Eni yang ini ya yang mengarahkan ya. Ini kenapa nih di belakang senyum-senyum ketawa? Ada apa? Ada yang lucu? Ya, tolong yang gede-gede yang sudah munaqashah pertama itu kan udah pengalaman ya. Gitu. Harusnya yang kedua ini harus lebih memberikan contoh kepada adik-adiknya yang belum gitu ya, yang hari ini baru perdana untuk mengikuti munaqashah gitu. Tolong kasih contoh yang baik ya untuk hari ini. Nanti ada Ustazah Sofi juga yang untuk mengetes juz 2 sama juz 29. Yang juz 29 belum selesai berarti sama Umi Neni. Ya. Kemarin udah Umi Neni bilang dari apa hafalannya? Ya, sampai capaian kalian terakhir kemarin ya. Jangan tegang, biasa aja, ngalir aja, nggak usah takut. Nggak ada yang dicubit sama Umi Neni ya. Paling dikasih tahu, ditegesin lagi bacaannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu aja dari Umi Neni. Nanti ada snack juga. Kalian sudah sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nanti ada snack. Tapi nanti snacknya dikasihnya setelah selesai. Setelah selesai tahfiz ada tes doa-doa. Ya, tapil. Ya, harus tapil bacaan. Tahfiz harus lantang. Dijaga tajwidnya, panjang pendeknya. Nanti dibuka. Ya, mungkin itu aja dari. Kalau nggak dipasang itu nanti Bapak tinggal colok. Kalau dari 50%. Sebelum pembukaan. Al-Fatihah. Gimana tuh? Ali, ada ini yang mau disampaikan sama anak-anak. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Sofi yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Umi Neni selaku Kepala TP Kianur, yang saya hormati umi-umi sekalian sebagai guru di TP Kianur, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sampai pada pramunaqashah di mana anak-anakku sekalian akan dites capaiannya terkait
pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini. Mudah-mudahan lisan-lisan kalian dengan fasih melafazkan Al-Quran yang sudah kalian hafalkan, yang sudah kalian baca, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita upayakan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Kami sangat bangga dengan yang sudah anak-anakku capai, terutama sekarang udah maju ke pramunakosah yang sebentar lagi, artinya kalian akan sampai pada munakosah, yaitu tes yang sesungguhnya. Mudah-mudahan di pramunakosah ini kalian bisa mengikuti dengan lancar, semangat, dan fasih. Artinya nanti di munakosah sudah tidak ada kesusahan lagi ketika di pramunakosah ini. Kalian sudah bisa mengikuti apa yang tidak bisa dilakukan, bisa diingatkan atau ditegaskan kembali dengan umi-uminya sebagai pembimbing. Dan niatkan dalam hati kalian semua semangat menghafal Al-Qur'annya, karena tidak hanya hari ini, kedepannya akan lebih berat, akan lebih semangatnya akan terus dipacu, karena banyak godaan kalian menuju remaja kayak yang kakak-kakak yang udah gede di belakang. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesempatan kalian untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan selalu istiqomah agar menjadi generasi Qur'ani yang rabani. Itu aja mungkin dari saya selaku seksi TPQ Anur. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kata-kata dari Pak Amin. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kalian ke depannya, dan hari ini tetap semangat. Bismillah, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dulu bersama-sama. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Al-Asr. Mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran nanti tesnya ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita udah ada guru kita Ustazah Sofi, terima kasih sudah hadir. Ya, mungkin itu aja dari Umi Neni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut sama Ustazah untuk ngasih motivasi buat Ananda. Silakan sih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, tambah ceria bersama Umi. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya teringat ya Ustazah ya. Coba Ustazah Sofi mau tanya kabar guru-gurunya nih. Apa kabar Ustazah Ustazah? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Semangatannya yang mana? Sama ya. Insya Allah semuanya semangat. Karena memang itu modal, salah satu modal yang paling menentukan hasil. Mau hasilnya seperti apa? Saya sendiri mau tanya kalian, hasilnya mau seperti apa? Baik, bagus. Terbaik, biasa-biasa aja atau kurang? Terbaik. Ayo jawab terbaik. Yang mantap. Terbaik, biasa-biasa aja atau kurang? Siapa yang saja? Terbaik. Kalau ustazahnya pengennya hasilnya kayak gimana? Terbaik. Terbaik. Karena terbaik itu sebuah hasil yang dinanti semua orang. Betul nggak? Untuk menuju ke sana, ikhtiarnya, usahanya harusnya seperti apa? Biasa-biasa aja, kurang, atau harus maksimal usahanya untuk bisa dapat yang terbaik? Harus maksimal. Berarti kalau maksimal yang juz 30, munakosa juz 30, coba angkat tangan. Yang munakosa juz 30, 1, 2, Laras, angkat laras, tinggi, laras. gak usah ragu. Laras, 1, tunjuk tangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, ada 8 seharusnya. Mana? Pasangannya mana? Oh, Syakila yang oke, berarti ada 9 ya. Oke. Yang juz 29. Siji loro telu papat limo besar itu berapa? Bisa jadi itu doang gitu. Itu hitung lagi dari awal. Tahunnya sih 7, masya Allah, luar biasa. Kemudian juz 1 ada? Oh, juz 1 sudah ya? Juz 2? Masya Allah. Siapa namanya sayangku? Akila. Hah? Yang kencang suaranya. Oh, itu Akila itu, masya Allah. Jadi saya Sofi kayaknya kacamata harus ganti lagi nih. Jadi saya iya, enggak soalnya udah tambah gemuk kayaknya. Oh benar ya, tambah gemuk, masya Allah. Oke. Gadis sekarang. Ada lagi juz setelah juz 2? Belum. Tapi insya Allah kita menuju ke sana ya, Ustazah ya. Amin. Juznya banyak, ustazahnya sudah lebih banyak. Jadi Amin. kita semua saling berlomba-lomba. Siap berlomba-lomba. Ya. Fastabiqul khairat. Untuk apa kita melakukan ini semua? Ayo, kita berlelah-lelah, kita bercapek-capek, kita terus fokus bersama Al-Quran. Buat apa kita melakukan ini semua? Ayo, saya mau tanya dulu nih. Siapa yang bisa yang bukan bisa jawab, yang mau menjawab dari lubuk hati yang paling dalam. Aku ngelakuin ini untuk apa sih? Gitu. Ya, aku biar lulus ujian munakosa Ustazah. Setelah itu udah selesai, nggak mau roja lagi. Atau ya aku mah karena suruh aja. Atau aku mah ya Allah sayang aku Ustazah. Biar aku semakin diberi kemudahan sama Allah, berkahan dalam hidup dunia akhirat. Biar aku jadi menghafal Quran. Biar nanti aku bisa mengajak orang tua aku masuk ke dalam surganya Allah. Kira-kira kamu jawabannya yang mana? Kamu masing-masing nggak apa-apa, curhatin aja apa yang di dalam hati. Ayo, siapa yang berani mengutarakan isi hatinya? Coba nah dari kamu, satu-satu aja saya tanya. Satu-satu. Afika. Dari sini aja, dari sana, ayo. Dari sebelah sana siapa? Yang paling sana?
Afrika. Afrika, silakan. Agar bisa lebih mendekatkan kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah, Jadi Allahu dekat sama Akbar. Allah. Luar biasa ya. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Jadi siap capek, siap ini, karena kan murojaah itu ulang-ulang terus ya. Iya sudah ya. Iya. Ulang-ulang terus ini kita semua, masya Allah luar biasa. Di saat nanti yaumil akhir, semua mulut terkunci. Ingin mengajak ayah ibu masuk surga. Di hari pemisahan semua ditanya tentang apa yang di dunia, apa yang dilakukan selama di dunia. Pada saat ditanya itu, mulutnya dikunci, gak bisa jawab. Yang jawab siapa? Kakinya. Ngapain aja dia waktu di dunia? Tangannya sendiri yang jawab. Ngapain aja aku waktu di dunia? Pita suaranya, jadi mulutnya diem. Tapi ini pita suaranya ngomong. Ngapain aja aku waktu di dunia? Kamu siap berlelah-lelah biar semakin dekat sama Allah. Luruskan terus niatmu dalam hati, kuatkan terus tekad dalam hati. Insya Allah semangat itu akan hadir dengan sendirinya kalau niatmu sudah lurus. Sebelahnya Tania Dia bisa membanggain orang tua. bisa bangga orang tua. Allahu Akbar. Ya orang tua bangga. Tapi orang tua paling bangga bukan di dunia. Melihat kamu tampil di munakosa acara khotaman, nanti munakosa lulus, naik ke panggung khotaman, kamu lulus, itu udah banggain orang tua. Tapi yang paling lebih membanggakan orang tua apa? Nanti dia bilang, ketika orang tua kamu nanti ada di pintu jannah, mau masuk ke dalam jannah, kamu sudah ada di situ nyaman. Kamu melihat orang tuamu dipakaikan mahkota. Karena siapa? Kanannya. Kamu dekat dengan aku. Orang tua mungkin gak bisa ngaji. Orang tua mungkin apalagi cuma anas, hafalah alilas. Bahkan bisa jadi ada yang gak hafal sama sekali. Tapi karena kamu menghafal Quran, kamu berlelah-lelah terus bersama Quran. Lelah pasti ada, manusiawi. Saya bersama lelah. Tapi lelah itu biar dia jadi saksi di hadapan Allah. Bahwa benar-benar kita mendekat, ingin dianggap Al-Quran bersama-sama. Insya Allah ya, banggain orang. Kamu? Agar menjadi anak yang berprestasi. Ingin jadi anak yang berprestasi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Semangat itu muncul dari niat yang lurus. Kalau ada di hati niatnya, aku mau biar kelihatan pintar. Kalau aku ikut munakosa kan berarti kan aku jago, aku pintar. Temenku yang lain enggak, kalah mereka. Berarti itu bangga sama diri sendiri, nggak boleh. Tapi aku ingin jadi berprestasi, jadi fokus ke diri. Harus lebih baik. Hari ini aku munakosa juz 30. Tahun depan aku nambah 1 juz. Tahun depannya lagi aku nambah 1 juz. Masya Allah, tahun depannya lagi aku bukan 1 juz lagi nambahnya. Tapi bisa 2, 3, 4, 5, bahkan bisa jadi di suatu saat nanti ada santri PPI Anur hafalannya 30 juz. Amin. Allahu Akbar. Ya. Sudah ada yang tasbih? Sudah. Dah 9 anak. Ya, biar aman. Ya. 9. Coba, 1, 2, Siapa yang udah tasbih? Ayo, tunjuk tangan. Pak. Di sini aja, Yang mungkin. perlu Iya, sadar, iya. kaki tangannya. Kalau angkat tangan bisa segini doang ya. Ini malah segini doang. Jadi tangan itu sekarang tinggi. Oh, iya, iya. Tangan yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, ada 7. Nanti saya kalau sudah tasbih 1 juz, ada momen ketika dia tasbihnya, dia sudah hafalnya banyak, misalnya 2 juz atau 3 juz atau 4 juz atau 5 juz. Nanti di setiap tahun itu ada agenda tasbih seluruhnya. Misalnya momen apa? Momen
hafidul Quran misalnya. Tasmi spesial buat dia yang paling terbanyak hafalannya 5 juz misalnya. Ya tasmi 5 juz itu sekali dulu. Insya Allah bisa. Insya Allah mudah. Cara gimana saja biar bisa mudah? Itu kan banyak yang di murojaah. Kamu bisa hafal aku? Bisa. Caranya apa? Jangan tinggalin murojaah. Terus saja. Capek biarin. Emang itu nanti jadi saksinya, nanti kita ada orang. Kalau nggak capek nggak ada saksinya kan? Iya. Nanti kita suara kita nggak bisa ngomong, ya Allah, aku di dunia kemarin tuh sampai capek banget ya Allah. Aku terus bekerja dengan suara yang lantang maksimal ya Allah untuk aku untukmu ya Allah. Itu nanti kita suara yang bicara ketika mulut kita terkunci. Dan kamu bersyukur kamu ada di sini. Ketika banyak teman-teman seusia kamu di luar sana nggak ada motivasi apa-apa. Jadi itu tanda Allah mencintai seseorang. Apa tandanya? Allah fakihkan dia terhadap agama. Fakih itu apa nih? Dia tahu nggak? Oh fakih bagus, oh fakih bagus tuh. Ada yang tahu nggak? Nah itu fakih nama fakih bagus tuh. Ada yang tahu artinya? Fakihkan. Allah mafakihna fiddin. Ya Allah fakihkan aku dalam agama. Pahamkan aku terhadap agamaku. Jadi tanda bahwa Allah mencintai seseorang itu adalah dengan cara Allah fakihkan dia terhadap agama. Allah buat dia paham terhadap agama. Dan ini kamu sudah masuk pintunya. Iya kan? Hafalan kamu dibanyakin sama Allah, kasih jalan kemudahan. Kamu dikasih semangat untuk terus menghafal, terus dikasih semangat untuk belajar, terus bacaan Al-Quran kamu terus diperbaiki. Itu salah satu tanda kamu mau menuju itu, menjadi sosok fakih yang dipahamkan agama oleh. Itu tanda apa? Tadi bisa bilang tanda Allah itu mencintai kamu. Mau tahu kok kamu orang yang dicintai? Itu kalau seorang hamba sudah sampai di titik dicintai sama Allah, itu malaikat Jibril, tahu nggak Jibril? Dipanggil sama Allah, ya wahai Jibril, Allah kasih tahu, si Fulan aku cintai, aku mencintai si Fulan. Disebut namanya. Misalnya siapa disebut? Misalnya Akilada, yang paling banyak apa kan? Alif. Siapa? Alif. Alif berapa orangnya? 2. Nah, ya Alif, Akil, siapa pun kalian semua harus tahu. Alif. Wahai Jibril, ketahuilah engkau bahwa aku mencintai Alif. Oleh karena itu, cintai dia. Tuh. Allah nyuruh malaikat Jibril mencintai si Alif itu. Masya Allah. Jadi ketika Allah sudah mencintai seseorang, itu malaikat Jibril disuruh mencintai dia. Apakah berhenti sampai situ? Enggak. Malaikat Jibril langsung memberitahu seluruh penduduk langit. Kamu tahu penduduk langit? Penduduk bumi tahu? Siapa yang penduduk bumi? Angkat tangan yang merasa penduduk bumi. Kita semua. Iya kan? Kita semua yang ada di bumi itu penduduk bumi. Ada lagi penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Para malaikat. Ada berapa malaikat? Gak kehitung. Ribuan malaikat. Masya Allah. Apa yang dilakukan malaikat Jibril kepada penduduk langit? Kata malaikat Jibril, wahai seluruh penduduk langit, ketahuilah Allah memberitahukan aku, kata malaikat Jibril, bahwa Allah mencintai Ali. Oleh karenanya kalian semua cintailah. Masya Allah ya. Jadi malaikat Jibril nyuruh seluruh penduduk langit untuk mencintai siapa? Luar biasa. Apakah berhenti sampai situ? Enggak.
yang terjadi ketika seluruh penduduk langit sudah mencintai, karena ini perintah suruh mencintai Amin, ternyata tidak sampai situ. Niscaya seluruh penduduk bumi pun akan mencintai. Keren banget ya. Jadi kalau Allah sudah cinta sama kita, Masya Allah. Makanya jangan heran kalau Allah sudah dekat sama seseorang, uang mungkin pas-pasan, tiba-tiba ada yang umrohin, tiba-tiba ada yang berangkatin haji, tiba-tiba ada yang ngasih mobil, tolak malah kadang. Jadi dunia nyamperin, nggak ngejar kitanya. Dunia yang nyamperin kita. Enak nggak? Enak nggak? Mau nggak? Mau. Mau dicintai Allah? Mau. Ayo sama-sama kita semangat mendekat terus kepada Allah dengan jalan ini. Kita semangat terus kuatkan hafalan kita, nambah terus hafalan kita. Tidak cukup sampai situ. Ketika kita sudah banyak hafalannya, tilawah Al-Quran kita sudah bagus, tartil fasih, kita lanjutkan berikutnya dengan kita pahami isinya Al-Quran. Kita tadaburi Al-Quran. Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Kan kita pengen dicintai ya? Iya kan? Ya. Kita pengen dicintai Allah. Allah sudah kasih surat cinta buat yang ingin mencintai Allah, yang ingin dicintai Allah. Kasih surat cinta sama Allah. Apa surat cintanya? Al-Quran. Al-Quran. Di situ udah dikasih tahu semua nih kamu ya. Kalau kamu ingin dekat sama aku, ingin bahagia nanti di yaumil akhir, ingin masuk ke dalam surgaku yang kenikmatannya nggak kebayang sama kamu, itu lihat, nih aku kasih jalannya, aku kasih petunjuknya di mana ya Al-Quran. Begitupun sebaliknya, ada di Al-Quran. Kalau menuju ke nerakanya Allah ada di Al-Quran. Artinya apa? Berarti target kita berikutnya yang harus kita lakukan setelah kita mampu kita tadaburi Al-Quran isinya, kita pahami Al-Quran. Karena Al-Quran siapa yang punya Al-Quran ada terjemahannya di rumah? Ada. Oke, mulai dibaca dikit. Ya, pahami dikit-dikit. Saya gimana kamu baca terjemahan Al-Quran kadang nggak paham sih maksudnya, udah baca aja terus. Ada nanti sedikit yang masuk kalau kita istiqomah. Masuk ke pikiran kita, masuk ke jiwa kita, dan itu akan menentukan akhlak kita. Masya Allah. Jadilah kita seorang yang solih dan solihah. Amin Amin ya rabbal alamin. Sudah ya, sampai situ dulu. Saya doakan mudah-mudahan hari ini Pramunakosya dapat nilainya terbaik. Amin. Kalau hari ini dapatnya nilai terbaik, insya Allah pas munakosya nanti jadi yang terbaik lagi. Amin. Ya, munakosya kapan sayang? Belum tahu. Oke, jadi kita lihat, insya Allah secepatnya. Yang penting mau munakosya, mau sudah selesai munakosya, tetap mendekat kepada Al-Quran yang tetap dijaga. Oke, sayang? Insya Allah kita semua bisa ya. Sudah bisa akhiri, kalau bisa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazah motivasinya untuk Ananda Soleh-Soleha dan untuk kita sebagai pembimbingnya. Mudah-mudahan tetap semangat istiqomah untuk membumikan Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi dengan Al-Quran. Itu aja. Kita mulai pernapasan sesuai dengan alurnya ya. Nanti yang juz 29 sama juz 2 sama Ustazah Sofi. Dan kebetulan ada juz 29 yang masih proses itu di saya. Nah, Ustazah Sofi nanti di dalam sana pulang TPQ, kemudian yang juz 30 sebelah sini, yang juz 29 di sini, kamu Yesa juga yang juz 30 yang menambah sampai akhir. Ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.